Usai pemilihan umum, limbah alat peraga kampanye menjadi persoalan yang mencemari lingkungan. Melihat hal ini, Eco-Friendly Board Medan, maksud kami, mengolah limbah alat peraga kampanye menjadi furniture kayu dan berbagai pernak-pernik yang bernilai ekonomi. Sekilas jam, meja, kursi, dan berbagai perabotan rumah tangga ini terlihat berbahan dasar kayu. Namun sesungguhnya seluruh furniture ini adalah limbah plastik dari alat peraga kampanye. Ya, bertonton limbah plastik seperti spanduk dan banner alat peraga kampanye diberikan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Sumatera Utara kepada komunitas Eco-Friendly Board untuk diolah menjadi perabotan rumah tangga. Untuk menghasilkan perabot rumah tangga, setiap alat peraga kampanye yang diterima dipilah dan dipisahkan dari paku dan besi. Kemudian dimasukkan ke dalam mesin pelebur dengan suhu 340 hingga 500 derajat Celcius. Pengaturan tingginya suhu ditentukan dari jenis limbah dan tekstur jenis karya yang ingin dihasilkan. Setelah dilebur, bubur plastik dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk lembaran papan. Kemudian cetakan direndam ke dalam air agar cepat mengeras. Lembaran kayu ramah lingkungan yang telah jadi kemudian dibentuk menjadi meja, kursi, dan berbagai furniture lainnya. Berbagai perabotan ini pun dikumpulkan ke dalam ruang workshop Eco-Friendly Board dan menjadi media edukasi bagi masyarakat untuk mengelola limbah menjadi hal yang bermanfaat. Tak hanya limbah alat peraga kampanye, limbah plastik dari rumah tangga pun juga diolah menjadi berbagai karya. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Tom Sinaga selaku pendiri dari Eco-Friendly Board. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Tom, apa kabar di sana Pak? Selamat siang Pak, baik Pak. Baik, sebelumnya kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Tom Sinaga dan teman-teman Eco-Friendly Board yang peduli dengan lingkungan ya, mengolah alat peraga kampanye menjadi sebuah hal yang bernilai. Furniture begitu, tadi kita lihat di tayangan keren sekali Pak, kayak berbahan dasar kayu beneran tuh tadi. Pak Tom, ini boleh diceritakan siapa atau hal apa sih yang mendasari Pak Tom ingin membuat kreasi-kreasi seperti ini? Keren banget tadi tuh Pak. Iya. Ya Pak, ini karena banyaknya sampah plastik di lingkungan kita Pak. Jadi kita coba olah, kita leburkan menjadi bahan-bahan yang bermanfaat bagi kita Pak. Baik, tapi boleh diceritakan lebih detail lagi Pak, kira-kira apa yang menginspirasi Bapak, keresahan apa yang ada di pikiran Bapak sehingga bisa tercetus ide untuk mengolah limbah APK menjadi sebuah karya yang bernilai seperti furniture rumah tangga? Ya, karena kan waktu pesta rakyat kita melihat banyak sekali APK-APK yang bertebaran di jalanan. Jadi kita punya ide untuk meleburnya Pak, menjadi bahan yang bisa kita manfaatkan kembali. Yang dimana kita tahu limbah APK ini kan bahannya kan plastik, jadi kita bisa olah menjadi barang yang berguna gitu. Kalau untuk limbah APK-nya sendiri itu didapatkannya dari mana Pak? Selain dari Dinas Lingkungan Hidup ya, itu apakah Pak Tom juga melakukan inspeksi ke beberapa titik begitu ya, yang ditemukan ada banyak limbah APK-nya atau seperti apa Pak Tom? Kalau untuk limbah APK, kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Pak, untuk mengumpulkan APK. Tapi kesehari-hariannya kita mengumpulkan sampah yang ada di sekitaran kita, Pak. Sampah-sampah plastik dari rumah tangga, sampah-sampah yang ada dari laut, dan kebetulan saya tinggal di daerah pesisir, Pak, di Belawan. Jadi sampah-sampah dari laut Belawan, dari masyarakat semua selama ini kita kumpul. Kita bersihkan, kita olah menjadi papan dan balok, Pak. Oke, jadi selain limbah APK, alat peraga kampanye, ada limbah-limbah rumah tangga juga yang Pak Tom dan teman-teman kumpulkan, kemudian diolah ya? Iya, Pak. Oke, luar biasa. Namun sebelum ke limbah rumah tangga, kita juga ingin mengetahui, Pak. Ini proses pembuatannya seperti apa, gimana Pak? Karena ini kan
tadi bentuk fisiknya seperti kayu ya, menyerupai seperti kayu banget gitu. Tetapi ini bahan dasarnya adalah plastik. Ini proses kreatifnya dari A sampai Z seperti apa, Pak Tom? Ya, jadi pada awalnya sampah-sampah plastik yang kita kumpulkan, kita bersihkan. Setelah bersih, kita masukkan ke dalam mesin yang kita buat sendiri, Pak. Jadi mesinnya itu meleburkan sampah-sampah plastik itu pada suhu tertentu sehingga menjadi cairan. Setelah menjadi cairan, kita akan masukkan ke dalam cetakan. Yang dimana cetakan kita yang tersedia saat ini adalah papan dan balok sepanjang 2 meter. Setelah jadi papan dan balok sepanjang 2 meter, kita akan olah lagi melalui mitra-mitra UMKM kita yang ada di sini, Pak, untuk menjadi bahan-bahan furniture yang sudah ada contohnya ditayangkan tadi. Jadi ada kerjasama juga dengan mitra-mitra UMKM di sana ya? Iya, Pak. Kita kerjasama dengan UMKM sekitar. Oke. Untuk desainnya, Pak Tom, desainnya sendiri kan tadi ada meja, ada kursi, jam dinding bahkan ya tadi di tayangan sebelumnya kita lihat. Itu yang mendesain apakah tim dari Pak Tom atau kerjasama dari mitra-mitra UMKM yang tadi Pak Tom sebutkan? Ya, itu kalau untuk desain itu dari tim kita, Pak. Kita mendesainnya, Pak. Bareng-bareng dengan rekan-rekan di tim kita, Pak. Oke. Setelah muncul desain, baru kita rembukan lagi dengan pelaku UMKM yang bermitra dengan kita untuk membuat furniture. Baik, ini saya juga mau membahas mendalami lagi tentang furniture. Kenapa mengolah limbah plastik, APK dan juga limbah-limbah rumah tangga menjadi furniture, Pak? Apakah ada narasi yang ingin dibangun di baliknya atau ada tujuan tertentu, Pak Tom? Ya, Pak. Kita merubah bahan kita menjadi papan dan balok untuk menjadi furniture. Karena kita di sini berniat untuk kedepannya kita menggantikan papan dan balok yang didapat dari hasil perambahan hutan, Pak. Jadi kita menciptakan papan dan balok untuk menggantikan produk-produk kayu yang dihasilkan dari perambahan hutan. Pesannya, kita jangan melakukan perambahan hutan lagi. Yuk, ini ada produk-produk recycle yang bisa menggantikannya. Tuh, Pak. Oke, luar biasa. Jadi ada misi sosial ya di balik bisnis dari furniture ini yang berbahan dasar dari limbah APK atau limbah-limbah rumah tangga lainnya. Ingin meminimalisir perambahan hutan, penebangan pohon-pohon di hutan yang kemudian diolah menjadi furniture. Karena ada juga alternatif lain yaitu mengolah limbah menjadi bahan-bahan furniture ya. Luar biasa. Pak Tom, ini boleh di-spill kira-kira harganya berapa sih Pak untuk satu produk atau tergantung dari jenis atau beratnya nih Pak Tom? Untuk sementara Pak, harga kita sesuaikan dengan request Pak. Kan ada banyak-banyak model ini Pak. Nanti kita sesuai request, bagaimana modelnya itu kan beda-beda Pak. Kalau start from-nya, ini harga dimulai dari range berapa tuh Pak? Start from 5 jutaan, Pak. Oke, 5 juta ya. Sejauh ini produk-produknya sudah dijual sampai ke daerah mana saja, Pak? Di online dijual juga nggak, Pak? Udah mulai, Pak. Udah mulai kita jalani, udah mulai kita jual, udah mulai kita buat katalognya, Pak. Luar biasa. Dan pemerintah Kota Medan sendiri juga udah membantu kita untuk memasarkan produk-produk kita, Pak. Oke, berarti ini artinya sudah sampai ke luar daerah Medan ya, karena sudah dijual di platform-platform online ya, Pak Tom? Iya, Pak. Oke, boleh dikasih spill lagi Pak, bocoran supaya bisa menginspirasi pemirsa di rumah juga, siapa tahu ada yang terinspirasi untuk mengolah limbah rumah tangganya menjadi hal yang bernilai. Omsetnya, Pak Tom, kira-kira di angka berapa nih per bulannya, Pak Tom? Belum sampai ke sana, Pak. Kita mencoba berbuat dan mengedukasi aja, Pak. Oke, jadi ke depan. Semoga ya, Pak ya.
Oke, kalau terakhir deh Pak, pesan untuk masyarakat agar kita bisa berinovasi, agar bisa lebih kreatif lagi. Karena kan banyak warga kita yang limbah rumah tangganya ya sudah dibuang saja, akhirnya memenuhi TPS atau TPA di daerah kita. Apa pesan Bapak agar warga kita bisa kreatif lagi seperti Pak Tom? Ya. Untuk masyarakat kita Pak, kita mulailah memilah sampah. Sampah plastik kita harus mulai pilah karena sampah plastik itu tidak dapat diurai di alam. Kalaupun dapat diurai, semana kita tahu dengan proses ratusan tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, sampah plastik yang kita pilah bisa kita olah menjadi produk-produk recycle yang sangat bagus. Dan kita menghindari perambahan hutan dengan menggantikannya dengan produk-produk recycle kita. Hasilnya lebih baik, lebih kuat, tahan air, anti rayap juga, Pak. Wow, luar biasa, bahkan anti rayap ya. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan insight baru bagi para pemirsa di rumah agar bisa berinovasi dan berkreasi dengan apapun yang ada di sekeliling kita, termasuk limbah rumah tangga. Terima kasih Pak Tom telah berbagi waktu dan berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Tom. Pak, makasih Pak. Pemirsa, Lapas Kelas 2 Binjai, Sumatera Utara memberikan pelatihan yang membuat kreasi fashion bagi warga binaan lapas. Seperti apa kelas ini? Usai jeda kita akan berbincang dengan Theo Adrianus selaku Kepala Lapas Kelas 2 Binjai. Tetap di Halo Indonesia.